Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian, Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana biasanya kita selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita duduk sejenak sembari menanti salat isya. Dan setiap Rabu malam ini giliran saya. Dan saya mohon maaf pada kesempatan pekan yang lalu saya tidak dapat hadir karena terkena demam diare. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan di masjid. Kita mulai dari poin ke-39, kesalahan-kesalahan di masjid, yakni memboking tempat di masjid. Ada sebagian orang dia memboking satu tempat di masjid itu, baik itu di saf pertama atau yang lainnya, dengan cara misalnya ditaruhnya sejadah di situ. Ini adalah sesuatu kesalahan, nggak boleh. Karena masjid itu tempatnya kaum muslimin. Seseorang tidak boleh memboking satu tempat di dalamnya itu dan menghalangi kaum muslimin yang lain untuk menempatinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun apa yang dilakukan banyak orang berupa mendahulukan sajadah ke masjid pada hari Jumat atau selainnya sebelum mereka pergi ke masjid, maka ini dilarang. Karena apa? Karena ia mengambil suatu tempat di masjid secara paksa dengan menggelar sejadah di tempat tersebut, dan dia menghalangi jamaah lainnya yang lebih dahulu datang ke masjid untuk duduk di tempat itu. Tapi yang diperintahkan adalah orangnya sendiri datang lebih dahulu ke masjid. Jika sejadahnya datang lebih dahulu sedangkan orangnya datang belakangan, maka dia telah menyelisihi syariat dalam dua aspek. Pertama, dari aspek keterlambatannya, padahal kita disuruh datang untuk lebih cepat. Yang kedua, dia telah mengambil suatu tempat di masjid secara paksa, dan dia menghalangi orang-orang yang lebih dahulu datang ke masjid untuk sholat di tempat itu, serta mengisi saf pertama bagi yang datang lebih awal. Kemudian selanjutnya dia juga melangkahi leher-leher orang ketika dia datang terlambat untuk duduk di tempat yang sudah dia booking itu. Ya, maka ini terlarang. Kemudian Syekhul Islam mengatakan,
kalau seseorang menggelar sejadah dan ia tidak duduk di atasnya, maka itu bukan tempatnya, dan yang selain dia itu berhak untuk mengangkat sejadah itu. Ya, ini menurut pendapat para ulama yang lebih kuat ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian bahwa memboking tempat di masjid seraya meletakkan tongkat, sejadah dan lainnya, sementara orang yang membokingnya itu sendiri datangnya terlambat, baik berada di rumah atau masih di pasar, di kedainya, adalah tidak halal dan tidak diperbolehkan. Karena hal itu menyelisihi syariat dan menyelisihi amalan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik, yakni tabi'ut tabi'in. Ya. Kalau umpama salat Idul Fitri, ada kawan tujuan terus apa sejadahmu terus terambil, nanti sudah nggak boleh. Termasuk seperti itu juga. Kenapa? Karena sama seperti tadi kan, dia terlambat. Orang terlambat tidak punya hak untuk duduk di tempat-tempat awal. Kenapa? Kan kita berlomba fastabikul khairat. Karena saf-saf terdepan itu hak orang yang duluan. Pahalanya kan ibunda tahu. Apa itu? Onta. Lalu apa? Sapi. Lalu apa? Kambing. Lalu apa? Ayam. Lalu apa? Telur. Nah, berarti dia sudah menghalangi orang. Jadi sebaiknya orang yang terlambat, ya dia dengan keterlambatannya itu. Alasan apa dia untuk untuk menempati sesuatu yang sebenarnya itu orang berhak juga untuk duduk di situ. Yang nggak boleh itu hanya tempatnya imam. Nggak boleh itu memang bookingan imam tuh. Ya, ini maksudnya siapapun yang jadi imam. Kalau tempat lainnya nggak boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Yang ke-40 kesalahan, yakni tidak sholat di masjid. Sebagian manusia ketika mendengar azan, ia merasa cukup sholat di rumahnya tanpa uzur. Yakni ini bagi laki-laki ya. Di antara mereka ada yang mendengar azan tapi masih membuka tokonya, kedainya, jual belinya. Ada yang masih membuka warung makannya, melayani orang makan. Ada yang masih duduk di kursinya tuh, tidak beranjak. Ada yang malah berjalan hilir mudik, tidak tentu arah. Ya. Tidak tentu arah, ya, ini tidak ada hatinya untuk ke masjid memenuhi seruan muazin. Seolah-olah seruan ini bukan untuk mereka. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. Marilah kita sholat, marilah kita sholat, marilah kita menuju kemenangan, marilah kita mendapatkan kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Kan itu panggilannya. Ya, jadi ini adalah satu kesalahan. Sebaiknya kaum muslimin, terutama yang laki-laki, yakni ketika muazin mengumandangkan azan, maka selayaknya dia bersegera untuk memenuhi panggilan muazin. Apalagi kalau tidak ada halangan syariah, kecuali memang halangan syariahnya yang menyangkut kemaslahatan, yakni nyawa orang. Dia lagi ngoperasi kaki orang yang putus, ya kan? Nah, jangan dia tinggal itu. Bentar dulu ya, saya mau pergi izin, enggak. Dia selesaikan dulu apa? Operasinya itu. Dia lagi operasi perut perempuan yang mau melahirkan, sesar. Atau penjaga palang pintu kereta api yang kereta apinya dia tahu sebentar lagi mau lewat, maka dia boleh. Atau hal yang sejenisnya, pemadam kebakaran,
yang mau mematikan api. Tapi kalau yang selainnya yang tidak, maka sebaiknya dia langsung. Dan ini memang perlu kekuatan untuk bagi seseorang melakukan ini. Terlebih lagi bagi para penjual, pedagang, ya kan? Karena di saat itulah, di saat itu juga kadangkala ujian itu datang. Yang ke-41, meninggalkan sholat berjamaah karena kemaksiatan imam. Jadi ada sebagian kita meninggalkan sholat di masjid dan memilih sholat di rumah karena maksiat yang dilakukan sang imam. Apalah misalnya, ya kan? Misalnya imamnya suka menggunjing, imamnya suka berdusta, ya kan? Apalah gitu, pokoknya dia lihat maksiat lah ya. Ini salah, tapi dia tetap wajib sholat di belakang sang imam itu jika tidak dia jumpai selainnya, sehingga dia tidak meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Memang idealnya imam itu dia baik, soleh, apalagi warok, bertakwa. Kenapa? Karena dia jadi contoh bagi jamaah. Sering kita jumpai imam doyan main gaplek. Mana itu imam? Dijepit di hidungnya, dijepit dia apa? Sampai jam 2, jam 3. Ini imam gimana? Sedih lihatnya kan? Tapi karena nggak ada imam lain, ya itulah. Imam genit sama bini orang, ya kan? Gimana imam? Ya ada bini orang lewat, si, lah ini imam. Gimana antum nih? Antum imam. Gak ada izahnya, kemuliaannya, gak ada waroknya itu. Seorang imam itu dia di bawah, menjaga muru'ah di bawahnya. Itu. Tapi itulah kenyataan yang kita lihat kan. Sehingga orang amale ampun, apa imam sampai kayak gitu kan? Ruwani imam, ya kan? Nah gitu ya, jadi enggak, tetaplah kita belakang imam itu. Tapi jika seseorang muslim tidak menjumpai di kampungnya selain masjid yang menjadi tempat sholat imam yang melakukan maksiat dan dosa-dosa zahiriyah, lahiriah yang dijauhi kaum awam, maka ia tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah karena alasan tersebut. Ia juga tidak boleh datang terlambat untuk membuat sholat jamaah bergelombang. Apa itu imam, ya kan? Udah telat aja lah kita bikin jamaah. Nggak boleh, ini termasuk memecah belah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Nabi memerintahkan sallallahu alaihi wasallam sholat di belakang imam walaupun dia zalim. Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka sholat untuk kalian. Jika mereka berbuat benar, maka untuk kalian. Dan jika mereka melakukan kesalahan, maka kalian tetap dapat pahala, sedangkan mereka yang menanggung dosa. Ini hadis sahih dikeluarkan Al-Bukhari. Ada dulu di zaman sahabat, ada pemimpin yang zalim namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia ini fasik, zalim, dia banyak membunuh ulama. Tapi ada dua orang sahabat, yakni Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Mereka berdua tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf ini. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id minum khamr, padahal dia seorang imam. Tapi sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sholat di belakang mereka. Hingga suatu kali ia sholat subuh bersama mereka 4 rakaat.
Kemudian dia bertanya, apakah aku menambah kepada kalian? Ibnu Mas'ud berkata, kami tetap senantiasa menambah ketaatan terhadapmu semenjak hari ini. Ya. Jadi para ulama mengatakan, mereka berpendapat sahnya sholat di belakang semua orang yang berbakti dan yang durhaka, selama dia ahlu kiblah, yakni kaum muslimin. Dan juga tetap mensolati atas siapa yang mati di antara mereka. Al-Alama Ibnu Abil Iz dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan, orang yang fasik dan pelaku bid'ah, solatnya untuk dirinya adalah sah. Jika makmum solat di belakangnya, maka solatnya tidak batal. Maka dari sini kita mengetahui adalah pemahaman sesat, aliran sesat. Kalau mereka tidak mau bermakmum dengan orang, tapi orang harus bermakmum dengan mereka. Ada ini aliran yang seperti itu. Ada nggak? Ada. Ya ini mereka orang jadi makmum dia boleh, tapi dia nggak mau jadi makmum. Bahkan sebagiannya masjidnya, kalau orang sholat di masjidnya maka dia siram. Tapi idealnya tadi saya katakan bahwa idealnya itu kita paling utama itu sholat itu di belakang imam yang bertakwa, wara, berilmu, adil ya. Kalau bisa kita lakukan. Misalnya di kampung kita itu ada 2 masjid. Salah satunya imamnya durhaka. Imam yang kedua dia baik, adil. Nah, ketika itulah kita bisa memilih yang nomor berapa? Enggak usah sebut angka. Jadi kalau imamnya itu bacaannya itu tidak lurus. Nah, itu tadi. Kalau imam, selama imam itu bacaannya tidak merubah makna, maka itu masih dimaafkan. Ya, kalau merubah makna mungkin harus diperbaiki. Kalau hanya kurang sempurna makhrajnya, ikhfa'nya, idghamnya, itu masih dimaafkan. Tapi kalau bisa merubah makna, itu harus diberitahu kepada dia. Ya. Bagaimana kalau imam itu kurang bertakwa? Misalnya kan imam itu masih kurang bertakwa di imam. Ya itu tadi kita katakan, tetaplah kita sholat selama dia ditunjuk sebagai imam. Idealnya memang kita sholat di belakang orang yang wara, takwa, zuhud, tidak maksiat, ya kan? Tapi susah mencari. Makanya saya bilang tadi, apalagi kita yang udah ngaji, sebagian imam ada yang masih suka joget, kan saya bilang tadi. Iya kan? Habis berdoanya berjoget. Kepada Ustadz Amri mimpin doa. Habis mimpin doanya berjoget dulu. Hah? Tapi ada ibunda. Bahkan Ustadz kondang lagi. Waroknya nggak ada bagi orang mana ini. Makanya saya bilang tadi, sampai ada imam yang ngodain ini orang, ya kan? Walaupun nggak kita lihat, misalnya dalam di depan orang, gimana? Awak orang itu harus kita nasihati, nggak bagus. Anda kan imam, masa Anda ini main gaple, ya kan? Daripada isya sampai mau subuh, gimana? Imam tuh jadi apa? Imam jadi contoh, ya kan, ustadz. Jadi ustadz tuh berat. Dia harus menjadi contoh. Masa jadi ustadz bentak-bentak bini, yo? Geplak palak bini depan orang, pak, ngaknian kau ni lah. Itu jadi, ya kan? Dia harus jadi contoh, jadi teladan. Sidik, amanah, fatona, ya kan? Nah itu, jadi apa tadi?
Sudah jauh. Nah, itu. Memang paling utama muslim itu kita sholat tuh di belakang imam yang sempurna. Takwa, ya kan? Dan seterusnya itu. Itu idealnya itu. Kalau itu memang ada. Tapi sekarang gimana? Kalau ada seleksi imam yang satu bertakwa, jujur, saya pun gak masuk situ. Saya juga gak bakal masuk situ. Kalau ideal kesempurnaan, kesolehan, ya kan, menjaga pandangan, ya kan, itu saya bilang tadi. Nah, ya. Seorang imam itu, ya kan, kita tahu dia tuh tingkah lakunya tuh bermaksiat. Terus pas sholat jemaah dia jadi imam. Nah terus kita di hati itu kan ada dongkol. Kenapa dia si imam, ya kan? Iya. Itu sah tidak sholatnya? Sah. Selama dia sah sholatnya, sah sholat kita. Itu tadi kita bilang maksiatnya untuk dia. Apakah boleh kita ulang lagi atau tidak? Enggak. Selama sholatnya sah. Yakni syarat ininya lengkap, syarat sah sholatnya lengkap, rukun dan sunahnya itu dosa menjadi dia. Memang berat itu, betul gak ya Anda? Seperti Bunda tadi, aduh, jangankan tadi itu seperti udah bilang, yakni imam yang maksiat melakukan dosa, imam yang nggak sempurna bacaannya, kita aja kadang, aduh, dia lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iya kan, karena mungkin sebagian jamaah sudah belajar tajwid. Kalau jamaah nggak belajar tajwid ya juga pokoknya ikut aja lah. Tapi karena makmumnya sudah belajar, mungkin lebih berilmu jadi imamnya, maka dia kadang dongkol juga, ya kan? Tapi tadi itu kita lihat perjalanan para sahabat. Pernah di zaman sahabat ada seorang pemimpin imam, Hajjaj bin Yusuf, dia zolim, dia jahat. Jahat tuh masih ada. Dia masih ada, tapi dia tetap jadi pemimpin. Mereka tetap sholat di belakang dia. Nah, hak kita juga kalau mau memilih, kayak udah tadi, kayak aku mau sholat di situ aja lah, nggak apa-apa juga. Ngapa imamnya? Ambo tahu nih yang sholat ngabuk dia tuh, ya kan? Atau bahkan sebagiannya kita yang nggak ngerokok, kita nggak suka sama orang yang merokok. Bajunya bolong kenapa? Kan nggak boleh nggak? Ya nggak apa-apa juga. Lalu dia nggak mau sholat situ aja, mau sholat situ aja. Enggak, kita juga. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai malah nggak jadi sholat jamaah. Tadi kan sudah kita katakan kalau ada pilihan dua, maka kita pilih yang paling baik. Jadi ada temanku Ustaz. Ada temanku karena dia kurang senang mungkin ya profil itu imam. Ya. Jadi dia ulang lagi sholat. Ya, jangan. Dia tanya sama imam aja sebelum dia jadi neraka. Jadi anak kurang paham kan. Enggak. Takut salah kan. Tidak. Selama sholatnya sah, maka kita tidak mengulang. Nggak boleh kita sholat sendiri. Ya. Kalau seandainya gitu kan, sholat kan, pakaian itu bau seandainya kan, kotor lah kan. Gimana tuh Ustaz? Nggak apa-apa. Mepet seandainya kayak. Nggak apa-apa. Yang penting bukan najis. Tengoklah baunya. Keringat. Keringat atau kotor. Masuk ke pantas lah kalau kita sholat itu. Ya kalau misalnya masih bisa diusahakan, usahakan dulu mandi. Ya. Kalau bisa. Tapi kalau sampai gara-gara itu lewat sholat, ya jangan. Kalau mau mandi dulu, kan kita tahu kadar, bisa gak? Kadar baunya beda kan? Antum habis dari got, tahu got? Bersih got, langsung sholat, ya berang orang. Nggak boleh. Nggak boleh, karena apa? Nabi aja melarang, jangan masuk ke masjid orang yang habis makan
Kemarin kita pernah bahas bawang. Nah, semacamnya lah. Petai, jengkol, kabau kalau gitu tuh nggak boleh. Apalagi bau ketiak, itu lebih parah dari jengkol. Makanya kita disukai pakai wangi-wangian. Kalau misalnya kadar keringatnya masih bisa dimaklumi ya, nah kita bisa taunya dari mana? Tanya ke orang, kamu bau kok. Nah itu berarti lah sudah itu kacau tuh. Itu sudahlah kita mandi dulu lah, ganti baju dulu. Kadang kan lagi makir kan, aku kan makir kan. Kadang kan keringatan kan, tanggung ini gimana? Sholat beda, kadang nggak jadi kan. Nggak jadi sholat, tapi tetap sholat kan? Lagi mau sholat ya sholat dulu Ustaz. Enggak sholat kan tuh? Sekali. Iya subhanallah. Sholat tetap. Kenapa nggak sholat? Walaupun antum sholat sendiri, sholat tetap. Jangan ditinggal sholat tuh. Sholat 5 waktu ya. Wajib. Jangan jadi alasan karena bau. Enggak, bau itu kan ada kadarnya. Kalau cuma kena matahari, antum solusinya antum beli kiss spray. Berapa lagi kiss spray itu? Atau beli, kalau minyak wangi mahal lah ya, yang murah lah apa dah? Kasih solusi dah. Nah, ada minyak murah tuh, belilah. Nah, kalau memang gara-gara itu jangan sampai tidak sholat pula, itu salah juga, lebih salah lagi. Jangan ganggu orang, iya, tapi sholat. Udahlah nanti saya sholat inilah, sholat sendiri aja lah. Padahal ganggu orang, atau saya sholat di mana lah, di rumah lah gitu. Yang penting sholat. Gak boleh, memang tadi Nabi melarang jangan orang yang bau, jangan datang masjid. Tapi bukan Nabi bilang udah ada apa-apa udah sholat, tidak. Tetap sholat dia. Ini jangan. Ana menasihati diri antum ya, dan diri kita semua, jangan ninggalin sholat. 5 waktu itu wajib. Ya. Siapa nama antum? Sopian. Ana menasihati antum sebagai saudara, nggak boleh kita meninggalkan sholat. Seorang laki-laki apabila sudah akil balik, tidak boleh dia meninggalkan sholat 5 waktu dan Jumat. Nggak boleh. Kecuali antum sudah dapat gelar majnun. Tahu majnun? Mau? Nah, kalau antum udah majnun baru. Antum terkapar di rumah sakit, tetap wajib sholat. Selama otak kita masih berakal. Apa? Kalau ketiduran saja, subuh saja. Ketiduran sholatlah waktu bangun. Iya. Wudhu dulu lah. Orang dulu nggak sah sholatnya. Wudhu dulu. Lupa saat ingat. Nggak ada alasan lagi. Yang penting antum sholat. Ini nasihat ikhlas dari hati anak. Jangan antum tinggal di Sofyan ya. Nama antum tuh nama sahabat itu. Iya, Abu Sofyan. Nama sahabat. Jangan bikin malu sahabat. Nama sahabat sholat. Zuhur, Ustadz Zuhur saya markir. Ya sholat lah nanti. Gantian sama kawan. Gak ada alasan. Baru markir aja. Ada orang kerja lebih berat lagi. Tambang batu bara, nyangkul batu bara. Sholat dia. Tinggalkan dia. Allah maha kaya. Nanti Allah kasih. Banyak orang yang mau menyantu. Allah minta rezeki sama Allah. Itu jangan tinggalin apa cari dunia itu. Hanya dapat seperak 2 perak. Kata Nabi SAW, dia lewat di satu tempat. Nabi SAW melihat bangkai anak kambing. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau ini bangkai anak kambing sama sahabat? Enggak mau ya Rasulullah. Jangankan dia sudah mati, dia hidup aja tuh telinganya cacat. Tak mau kami, kata Rasulullah. Dunia lebih rendah, lebih hina dari bangkai anak kambing. Andai kata dunia itu dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, kata Rasulullah. Enggak lebih. Dunia itu enggak ada nilainya. Kalau dunia ada nilainya, pasti Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir.
Kenapa Allah berikan dunia kepada sebagian orang kafir? Karena dunia itu nggak ada ini. Iya, kenapa kita ninggalin akhirat untuk seperak 2 perak? Kita kerja dapat berapa sih? Untuk parkir dapat 1 miliar. Kan paling 1000. Maaf, bukan merendahkan, enggak, ini untuk memotivasi ya, jangan tersinggung. Cari dunia. Ada orang lebih sultan raja Arab Saudi itu triliunan hartanya, dia sholat. Allah, kita juga nggak ada bedanya kita. Ini tulus ana menasihati antum ya, Sofyan ya, jangan tinggalin sholat. Sholat tuh bukan hanya maghrib dan isya. Kalau istilah guru ngaji kita dulu, Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Itu harus tuh. Kalau isya-nya hilang jadi Islam. Ya kan? Kalau isya sama subuhnya hilang jadi lam. Itu dulu cara guru dulu ngajar supaya paham. Jadi kalau maghrib sama isya aja, itu cara guru kita kecil dulu ngajar orang Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Cara mereka itu Sofyan. Ana menasihati antum nih, ana ulang-ulang. Ya Allah Sofyan, jangan tinggalin sholat. Sibuk antum sholat. Masjid enak sekarang udah AC. Ya kalaupun antum keringat masuk kamar mandi, nih ngajarin nak. Ini apa? Basahin kain, masuki ke ketek. Nah, basahin, ya kan? Tahu kan? Buka bajunya, bisa, nggak perlu mandi, bisa. Beli Rexona itu, bisa lah tahan Rexona seminggu, sebulan dah. Yang pakai cek tuh. Nah, kalau antum merasa itu apa? Bau masam keringat itu mengganggu. Kalau memang enggak. Atau tadi itu beli spray kek, wangi apa kek, atau minyak wangi kek. Oh mahal Ustaz, kami be untung markir berapa lah. Ya udah. Cari masjid yang ada ngasih hadiah apa? Minyak wangi, kan ada tuh masjid-masjid yang ngasih minyak wangi apa. Datang aja gitu situ. Pokoknya intinya jangan tinggalin sholat. Walaupun antum nggak bisa jamaah Ustaz, sholat aja sendiri. Nggak bisa di awal waktu Ustaz, sholat di pertengahan waktu. Pokoknya jangan tinggalin sholat. Kalau bisa di awal waktu berjamaah di masjid. Kalau nggak bisa jangan tinggalin sholat. Tidak ada alasan, nggak ada kemuliaan kita di akhirat nanti. Sholat itulah. Siapa yang memperhatikan sholat nanti Allah akan memperhatikan dia di akhirat. Nggak ada kebaikan bagi orang yang nggak sholat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musholin. Apa sebab kamu masuk ke neraka sakor ini? Penghuni surga bertanya ke penghuni neraka. Sungguhnya kami di dunia itu termasuk orang yang tidak sholat. Orang yang enggak sholat nanti bersama Fir'aun, Qarun, Hamam. Sholat itulah membuat kita selam. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ustadz nyola sudah sholat Ustadz, tapi masih juga sholat ke masjid itu nak nyolong sendal Ustadz. Sholat teruslah. Dia itu masih sholat nyolong sendal. Kalau dia tidak sholat nyolong mobil dia. Itu Sofyan, anak nasihatin antum ya, jangan tinggal ya. Sholat kan ada yang dorong kan menyuruh jadi imam, gimana itu Ustaz? Sedangkan kita belum maju aja. Maju. Ada alasan Jangan, kan antum sudah bisa belajar kan jadi imam. Nah, nggak payah-payah jadi imam tuh. Antum tahu berapa rakaat sholatnya? Maghrib berapa? 3. Zuhur, asar, isya, subuh. Nah, sudah tahu itu.
Jadi jangan dorong-dorongan. Sholat sendiri-sendiri ya. Kalau memang masjid itu udah ada imam tetap, majulah. Maju antum. Apalagi udah ngaji. Yang ngaji sama saya di sini, kalau nggak bisa jadi imam, aduh. Saya merasa bersalah sebagai guru. Udah jadi imam tuh. Hah? Enggak, kalau memang nggak ada yang majulah kita. Iya, tanggung jawabnya berat, tapi sesuai dengan kemampuan. Kan Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup. Kita nggak harus hafal seluruh Quran. Iya. Kan saya bilang syarat imam itu dia berilmu. Apa ilmunya harus hafal ini? Enggak. Ilmunya ya sesuai ilmunya. Minimal tadi. Kecuali kalau dia belum tahu, belum hafal berapa rakaat. Nah itu iya udah kan jadi imam dia. Mana ya jadi imam hafal rakaat aja kau jadi imam. Berapa rakaat maghrib? 5. Wah. Berarti baru masuk Islam itu. Nah kita tahu udah. Allah nanti tahap belajar ya. Jadi imam itu tugasnya apa? Mudahkan, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Kalau memang nggak ada sama sekali majuan tuh, nggak ada akar apa istilah itu? Nggak ada rotan, akar pun jadi. Jangan bubar sholat jamaah gara-gara tak do imam. Khotib tak datang, siapkan buku di sini. Hah? Ada? Baca buku. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Duduk, sudah. Tegak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sudah sah jadi. Kalau memang tidak nunian lagi. Makanya yang sudah ngaji ya standar itu harus tuh. Udah juga bapak juga. Soal hafalannya qul huwallahu itu enggak apa-apa. Gitu apa? Ada juga Ustaz, orang sholat seperti gila Ustaz. Sah enggak sah? Tidak. Kadang mencak imam. Tidak sah. Kalau sholatnya tidak tumanina, ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Kalau kita berimam dengan seperti itu nggak boleh kita sholat sendiri. Kalau memang dia imamnya sangat cepat. Tahu batas sama cepat ya? Ya, ini tidak memberikan hak lagi. Allah nggak cepat lagi kita membaca. Udah berhentilah jadi itu. Munfarid kita sholat sendiri itu. Itu kalau dia belum nempel di hidung sama apa keningnya lemah dulu. Kalau atau Nabi ruku itu kalau disiram air di punggungnya maka dia akan tergenang. Ini menunjukkan sempurnanya ruku itu. Jadi kalau ada orang belum baru caiku, itu nggak patut itu. Sendirian Ustaz? Hah? Sendirian. Ya itu kata para ulama tadi itu. Nabi sering menegur sahabat yang sholatnya cepat seperti itu. Seperti ayam mematuk itu. Nggak boleh. Makanya saya bilang tadi sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya orang yang sholatnya tidak memberikan hak kepada setiap rukun sholat itu. Itu Ustaz, sujud kan, namanya orang tubuh kalau tegak itu agak susah. Iya. Saya di sujud kita bersubhanallah marona. Emang ada Allah. Iya. Awak tegak kayak Iya. Apalagi bukan saya kan? Apalagi sholat tarawih itu sering itu. Nggak apa-apa ditegur. Karena namanya imam kan diperhatikan jemaahnya. Iya. Iya betul. Betul. Itulah
Harus dipahami dulu. Ya, maka Anda yang jadi imam, Anda ditanggung jawab dunia akhirat. Perhatikan jamaah Anda. Harus sholat itu harus tumaknina, memberikan hak setiap Allahu Akbar. Subhana Rabbil Azim. Berarti kalau memberi kesempatan jamaah baca satu, dia baca 3 kali. Kalau dia menyuruh makmum baca 3 kali, imam berarti baca 5 kali minimal. Tapi baru sekali baca Subhanallah azim. Sampai Allah. Lebih lagi makmum ini. Apalagi sama sekali tidak baca. Jadi sampai apa itu masih termasuk jemaah kok? Gak apa-apa jamaah memberitahu. Pak Imam, Pak Imam, insya Allah sah. Kalau sebabnya bukan kita sengaja. Kan itu kan mak nggak sengaja. Karena memang kondisi imamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak baca aja. Sah tak sholat gitu? Nah, tidak membaca aja sah. Apalagi kalau kita membaca tapi belum sempurna. Nah, ini belum sempurna tuh maksudnya belum selesai lah kita. Imam lagi. Satu lagi. Kalau gitu sujud terakhir itu kan ada bacaan Al-Quran. Itu kan lebih bagus dari itu agak dilambungkan kita. Bacaan itu. Tapi kalau imam tadi itu tidak juga enggak, Ibunda, tidak ada perbedaan antara sujud terakhir, awal, tengahan sama akhir, enggak ada. Kan itu kan ada hadisnya bukan harus membaca. Baca apa? Enggak ada. Sependek pengetahuan Amri. Hah? Wallah alam, saya nggak tahu. Sependek pengetahuan saya tidak ada perbedaan sujud awal, tengah atau akhir. Semuanya sama. Sedekat-dekat hamba itu, yakni pada waktu sujud. Ya nanti kalau saya kan sependek pengetahuan saya nanti diberitahu pada saya ya. Ya. Jadi ada bagaimana? Setahu saya tidak ada memanjangkan sujud terakhir itu sengaja. Tapi kalau memanjangkannya karena memang berdoa ya boleh. Bahkan di sujud awal, pertengahan juga boleh. Tapi mengkhususkan sujud terakhir sebagai sujud yang paling, Allah alam saya nggak tahu. Tapi sedekat-dekat hamba, yakni waktu sujud perbanyaklah doa. Itu umum, bukan hanya sujud terakhir. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.